Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran sampai selama-lamanya. Sebab Engkau adalah Allah pencipta, Juru Selamat yang mulia, Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang layak menerima semua pujian. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang baik yang telah kami nikmati daripada-Mu. Semua adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau bersabda, berbicaralah kepada kami, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, rahasia-rahasia sorga kepada kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami. Dan biarlah sementara firman Allah diberitakan, Roh Kudus menjamah hati setiap orang, sehingga setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan boleh mengalami mujizat sementara firman Allah diberitakan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dilepaskan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, semuanya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, berbicara ke tengah kami karena kami siap mendengar. Ambil alih pelayanan hamba-Mu ini, supaya nama Bapa saja yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, dan gereja-Mu diberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya, terima kasih Pak David sudah memberi saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Ini yang terakhir ya kok ya, di tahun 2018. Puji Tuhan. Saudara, biasanya kan kalau udah Desember udah deket-deket Natal gitu kan, orang selalu membahasnya ayat-ayat Natal. Ya saya juga mau membaca ayat-ayat dari Matius pasal 1, ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini yang saya mau bahas, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita sudah sering dengar. Sebetulnya penyertaan Allah kepada kita itu adalah bentuk kasih dan kesetiaan Allah kepada manusia yang diciptakannya. Jadi sebetulnya Allah tuh selalu pengen menyertai manusia yang seringkali meninggalkan dia. Ya, dari awal tuh sebetulnya Tuhan selalu berusaha untuk beserta dengan umatnya. Makanya begitu dia menciptakan Adam dan Hawa, menjadikan Adam dan Hawa, dia juga membuat satu taman, yaitu Taman Eden. Dan dia menempatkan manusia itu katanya di taman itu, supaya apa? Supaya Allah bisa beserta, supaya bisa ngobrol, bisa jalan-jalan. Ya, di dalam Kejadian pasal kedua itu dikatakan bahwa Tuhan kadang-kadang jalan-jalan katanya pada waktu apa? Hari sedang, sini baca ya supaya jangan salah. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Wah, saudara. Jadi Tuhan tuh bikin taman. Lalu menempatkan manusia itu di taman. Ya, tujuannya apa? Ingin bersekutu. Allah itu pengen setelah menciptakan manusia tidak istilahnya orang Sunda culewas gitu kan, dan tepin aja gitu kan. Ya, mau hidup kayak mau enggak terserah, bukan begitu. Ya. Allah itu Immanuel. Dari dulu dia inginnya selalu menyertai kita. Ya. Dia bertanggung jawab, jadi manusia yang sudah diciptakan itu, dia menunjukkan kasih dan kesetiaannya itu dengan cara menyertai. Dan untuk menyertai itu dia bikin
Karena Adam dan Hawa tidak hidup di sorga kan, hidupnya di bumi. Jadi dia ciptakan satu taman yang pasti indah dan manusia ditempatkan di situ dan Tuhan katanya suka berjalan pada waktu hari sejuk. Pengen apa tuh? Pengen ngobrol. Makanya satu kali ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tuh nyari-nyari. Adam, di manakah engkau? Karena si Adam sembunyi. Ya. Artinya apa? Tuhan tuh pengen bersekutu. Dari awalnya seperti itu. Tuhan itu sebetulnya tidak menyukai agama. Karena dia tidak pernah menciptakan agama. Pertamanya nggak pernah menciptakan. Dia mah pengennya bersekutu. Kenapa? Sebab agama itu bukan ciptaan Tuhan. Agama itu ciptaan manusia. Ya. Dan Tuhan tuh nggak suka kenapa? Sebab agama itu hanya mempersembahkan kepada Tuhan upacara, ritual. Ya, sedangkan yang dia pengen itu hubungan yang akrab, yang intim antara bapak dan anaknya. Di mana-mana bapak dan anak tuh nggak ada yang pakai upacara, betul nggak? Kamu suka upacara nggak sama si papa? Pagi-pagi berjajar di depan papanya nggak hormat gini, sikap tegak lalu pak minta duit, kan nggak begitu, betul nggak? Ya, bangun tidur juga kucuk mata, bisa ngomong, pak ayo jalan-jalan yuk. Langsung gitu, nggak pakai protokoler, betul nggak? Allah tuh pengennya yang begitu juga. Manusia aja yang bikin sulit, betul nggak? Bikin agama lah, nanti ada upacaranya, ada liturginya, ada Allah, kudu gitu. Itu manusia. Ya, sikapnya kudu begini, kalau nggak begini nggak sah, gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, Tuhan nggak pengen yang gitu sebetulnya. Dan agama itu ciptakan ketaatan yang sifatnya transaksional. Transaksional tuh maksudnya gini, ketaatan itu. Dia taat karena pengen diberkatin. Dan karena takut dihukum. Jadi taatnya itu bukan karena sayang. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintah aku. Itu loh, itu bukan agama. Ya, kalau agama enggak. Apabila melakukan dapat pahala, tidak melakukan dapat hukuman. Gitu kan selalu begitu. Selalu ada reward and punishment. Ya. Padahal Tuhan pengennya nggak gitu, kalau mau taat ya taat karena sayang. Jadi nggak berat, nggak ngerasa sebagai kewajiban. Kalau agama tuh ngerasa jadi kewajiban, aduh berat banget ya. Makanya orang seringkali agama itu menciptakan pelanggaran, penyelewengan, betul nggak? Karena nggak tulus seperti gitu. Dan agama itu ketaatannya sifatnya legalistik. Legalistik itu adalah untuk mendapatkan cap kebenaran. Wah kalau udah taat dicap nih orang soleh gitu kan. Pengennya gitu, jadi dapat label. Tuhan gak suka yang begitu-begitu, betul gak? Gak suka, dia pengennya ketulusan. Jadi Adam dan Hawa juga dulu seperti begitu. Hubungannya akrab, bersekutu, Allah menyertai dia. Ya, betapa indahnya. Tapi sekarang siapa yang ngerusak? Manusia sendiri. Manusia yang merusak hubungan itu, yaitu dengan cara berdosa, yaitu dengan cara memberontak. Ya, karena Adam memberontak terhadap perintah Allah padahal yang paling ringan. Betul nggak? Dari semua buah pohon yang ada di taman ini yang enak-enak itu kamu boleh makan semua. Satu jangan ya, cuma satu kok. Betul nggak? Satu jangan. Itu aja nggak ditekati, nggak ditepati, sudah nggak ditaati. Saudara, orang Kristen jangan suka makan darah ya. Tuhan bilang kan jangan makan darah. Mau bentuk marus kek, mau bikin apa, betul nggak? Tapi ada orang yang senang, yang lain kan banyak yang bisa dimakan, kenapa sih harus makan yang gitunya, betul nggak? Ya, kenapa sih nggak mati kalau, pokoknya kalau Tuhan bilang jangan-jangan. Nah itu ketaatan. Nah dulu Adam dan Hawa tuh hanya untuk perintah kecil dilanggar. Dan yang jadi masalah pelanggarannya ini karena nasihat musuh. Betul enggak? Dia melanggar perintah Tuhan karena mengikuti anjuran setan. Dan setan itu musuh Allah. Berarti ketika Adam itu mengikuti anjuran musuh Allah, dia menempatkan diri jadi musuh Allah juga. The friend of my enemy is my enemy. Betul enggak? Kalau dia bersahabat dengan musuh, dia jadi musuh. Maka sejak itulah manusia itu berseteru dengan Allah. Hubungannya jadi bermasalah. Yang tadinya Immanuel, Allah menyertai, sekarang nggak bisa lagi. Bahkan dosa itu sudah dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 dikatakan jadi tembok pemisah.
tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak berat katanya untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang merupakan penghalang antara kamu dan aku adalah dosamu. Jadi manusia itu menciptakan sendiri masalahnya. Bukan Allah, Allah tidak menciptakan dosa. Betul enggak? Manusia yang menciptakan itu sendiri. Dan sejak itu hubungan antara manusia dan Allah jadi putus. Betul enggak? Kenapa? Karena pada posisi seteru, musuh. Apalagi sejak itu sifatnya jadi beda. Allah suci, manusia berdosa. Udah nggak bisa bersatu. Terjadilah putus tuh, seperti gitu. Dan Tuhan mengusir ya di dalam kitab Kejadian pasal 3 katanya, lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dan keluar. Nggak boleh dari taman lagi. Keluar dari taman itu. Karena taman itu diciptakan untuk persekutuan. Betul nggak? Satu tempat di mana Allah bisa jalan-jalan, kongko-kongko, ya. Kalau sekarang ngopi bareng gitu kan, ya, ngobrol, pengennya gitu loh Allah tuh. Wah, betapa indahnya ya. Tapi manusia tidak menghargai. Saudara, kalau kita bisa bersekutu begini, beribadah, ini kayak Taman Eden loh. Betul nggak? Allah bisa ngobrol. Dia pakai saya untuk ngomong kepada saudara. Saudara duduk, betul nggak? Tapi banyak orang juga meninggalkan kan, nggak senang ke gereja, pergi aja di luar. Nah itu memang manusia seperti itu. Dan sejak itu putus. Dan keterpisahan dari Allah ini, itu menyebabkan manusia itu sengsara dan ketakutan. Sengsara kenapa? Karena jauh dari sumber berkat. Dulu apa-apa tersedia kan di Taman Eden itu. Sekarang harus mengerjakan dengan peluh katanya. Ya, tanah menghasilkan onak duri. Wah, harus kerja mati-matian. Manusia sejak waktu itu masuk ke dalam jerat kemiskinan, sakit penyakit, perkelahian, betul nggak? Gara-gara itu kan jadi saingan, mulai itu terjadi. Ya, sebelumnya nggak ada. Perang dunia pertama itu Kain dan Habil, 1 lawan 1. Ya, itu perang dunia pertama tuh, karena manusianya masih sedikit sudah. Ya, tapi setelah itu, wah kelompok dengan kelompok. Kenapa berebut tanah? Tanah pertanian, tanah rebutan. Sehingga manusia mulai menyebar menjauhi satu dengan yang lain. Sebab kalau ketemu ribut seperti begitu. Nah itu begitu terpisah dari Allah, masalah datang. Saudara jangan pernah menjauhi Allah. Jangan pernah rencana tahun depan mengurangin kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab begitu kita menjauhi Allah, berbagai masalah datang. Betul enggak? Dan ketika manusia terpisah dari Allah, itu hidup dalam ketakutan. Hidup dalam perasaan bersalah, hidup takut dihukum, betul enggak? Selalu merasa terancam, itu manusia. Dan dalam hatinya sebetulnya manusia tuh pengen lagi, balik lagi. Kalau bisa bersekutu lagi loh dengan Allah. Pengen seperti itu, sebab mereka tahu jauh daripada Allah tuh tidak membawa kebahagiaan walaupun harta berlimpah-limpah. Itu enggak, bisa aja. Kekayaan ada semuanya, tapi begitu jadi jauh dari Allah, ada sesuatu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Ya, tidak bisa. Ya, kalau memang bisa, saudara ada orang yang udah mencapai semua kekayaannya bunuh diri. Ya, kurang apa gitu. Artinya apa? Memang kekayaan, popularitas, kekuasaan tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hidup manusia, kecuali oleh Allah sendiri. Makanya manusia itu selalu merindukan. Dia pengen lagi bisa balikan sama Tuhan. Pengen lagi merasakan penyertaan Allah. Jadi sebetulnya penyertaan Allah itu Immanuel itu sebetulnya kerinduan manusia. Semua manusia itu pengen ngalamin loh, disertai oleh Allah. Tapi mereka nggak tahu jalannya. Nah bukannya berdamai, mereka itu mencari cara sendiri. Karena memang Immanuel itu hanya terjadi apabila masalah dosa diselesaikan dengan tuntas. Sehingga manusia bisa berdamai kembali dan diterima oleh Allah, Immanuel lagi gitu kan. Tetapi selama masalah dosa manusia itu tidak bisa diselesaikan dengan tuntas, tidak ada yang namanya Immanuel. Lalu manusia mencari cara.
bagaimana caranya memperbaiki hubungan dengan Allah dan menyelesaikan masalah dosanya. Itulah agama. Mulai diciptakan, jadi tiap-tiap manusia menciptakan tuh, gimana caranya nyenengin hati Allah, bikin sesajen, betul nggak? Wah bikin ini, bikin itu, wah pokoknya itu kan pengen baikan lagi artinya. Lalu berusaha menyelesaikan masalah dosanya. Tapi tidak ada satu agama pun di dunia yang bisa memperbaiki hubungan dengan Allah dan menyelesaikan masalah dosa dengan tuntas. Nggak ada. Malah semakin banyak agama itu semakin banyak keributan. Yang jelas begitu, betul nggak? Makanya karena agama itu asalnya dari manusia, banyak versinya. Betul nggak? Kalau dari Allah mah satu, Immanuel aja. Karena manusia itu berbeda-beda pikirannya, pendapatnya, maka hasilnya agama juga berbeda-beda. Di tiap daerah punya pikiran sendiri, punya konsep sendiri, bagaimana konsep Allahnya berbeda, lalu bagaimana cara menghampiri Allahnya berbeda, bagaimana cara menebus dosanya berbeda. Di India tuh di Sungai Gangga tuh selalu ada upacara menyucikan dosa. Padahal Sungai Gangga itu di daerah Bombay, saya pernah ke sana sudah lama sekali, itu sungai yang paling polusi. Banyak mayat, karena mereka buang mayat di sungai dibakar kan, nanti sampai habis. Dipalin itu, kalau caranya ke sorga gitu mereka tuh. Orang mati, simpen diperakit, ditumpukin, dibakar, nanti palit gitu di sungainya tuh sampai habis. Nah yang ujung-ujung tuh kan banyak debu mayat, banyak mati karena bakteri. Tapi mereka merasa wah jadi suci. Jadi lihat nggak, manusia itu berusaha menyelesaikan masalah dosa menurut versinya. Menyelesaikan masalah hubungan itu menurut versinya, itu agama. Dan itu tidak menyelesaikan. Masalah hubungan Allah dengan manusia hanya bisa selesai atas inisiatif Allah sendiri. Masalah dosa manusia hanya bisa tuntas apabila Allah sendiri yang bertindak. Selama manusia berusaha bertindak pakai agama apapun nggak bisa jalan. Agama itu adalah upaya seperti manusia mengulurkan tangannya ke sorga pengen damai. Tenepi boro-boro ke sorga, ke langit lagi aja nganepi. Betul nggak? Tapi Immanuel itu Allah mengulurkan tangannya dari sorga kepada manusia. Nyampe nggak? Nyampe. Makanya masalah hubungan manusia dengan Allah dan masalah dosa itu tidak mungkin diselesaikan oleh agama. Hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Makanya Allah mengirimkan anaknya. Betul nggak? Yohanes 3 ayat 16 jelas sekali di situ. Allah tidak menurunkan agama untuk menyelesaikan, dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi Allah sendiri harus berinisiatif. Jalan kembali kepada Immanuel di Matius tadi, jalannya panjang banget saudara. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu 3000 tahun tuh sebelum Masehi itu. Lalu Allah mulai inisiatifnya lagi dengan Abraham. Dia panggil Abraham. Lalu Abraham diberkati. Padahal Abraham itu notabene dari Mesopotamia, dulunya adalah keluarga penyembah berhala. Tapi Allah tanpa inisiatif tuh nggak bisa. Allah panggil aja Abraham. Ambil. Dia bikin agama enggak? Enggak. Abraham agamanya apa? Nggak ada yang tahu. Betul nggak? Tetapi dia panggil loh. Lalu dia mulai bersekutu. Dan manusia dikasih dispensasi. Dispensasi itu kelonggaran. Sampai Yesus datang ada dispensasi bagaimana cara menghampiri Allah. Gini, sementara ini ya kata Allah, aku terima nih caranya. Kamu kalau datang bawa hewan. Sembelih, cucurkan darahnya, lalu dibakar di atas mezbah. Nanti aku terima, nanti aku datang. Lihat nggak? Jadi ada dispensasi. Makanya Abraham melakukan seperti itu. Dalam pasal yang ke-12 ayat 7 dia bilang, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Jadi waktu itu caranya begitu, itu namanya dispensasi, bukan agama loh. Dispensasi, Allah ngasih dispensasi, bolehlah. Karena masalahnya Yesus belum turun, gitu nggak? Masalah dosa belum bisa diselesaikan tuh, jadi ada dispensasi kemudahan. Sementara ini sampai Kristus datang,
kamu boleh menghampiri aku dengan caranya begitu. Lewat hewan yang mencucurkan darah. Lalu Abraham membuat mezbah, mempersembahkan korban. Lalu Allah bisa datang, betul nggak? Bahkan bayangkan, begitu akrabnya. Jadi Abraham tuh rupanya sering kemana-mana bangun mezbah lagi gitu kan, mempersembahkan. Akibatnya Allah sering datang. Sehingga Abraham disebutnya sahabat sama Allah. Betul nggak? Immanuel, Abraham yang ngalamin Immanuel. Betul nggak? Allah menyertai dia. Akibatnya apa? Dia menjadi sangat kaya dan berhasil. Betul nggak? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kenapa? Penyertaan Allah. Allah menyertai, lihat nggak? Begitu Allah menyertai, hidup orang jadi beres. Begitu orang meninggalkan Allah, tidak disertai Allah, hidup orang kacau balau. Dan waktu itu Abraham jadi dekat. Bahkan bayangkan mau menghukum Sodom dan Gomora aja, Allah tuh kulonuwun sama Abraham. Kan sebetulnya nggak perlu, betul nggak? Dia datang dulu sama Abraham. Dia didampingi 2 malaikatnya. Waktu itu dia udah, apa saya perlu rahasiakan nggak? Sebetulnya kan dia nggak usah ngomong, dia bisa kan? Tapi lihat, gara-gara ngerasa bersahabat, saya nggak enak, saya mau ngomong dah. Hebat gak coba? Lalu 2 malaikatnya suruh pergi duluan. Waktu Allah mau melangkah ke Sodom, dihalangin sama Abraham. Nanti dulu Tuhan. Bayangkan sampai beraninya gitu loh. Kalau ada 100 orang masa dihukum? Nego akhirnya. 10 orang gimana? Abraham tahu nggak ada 10 soalnya kuotanya kurang. Setelah itu Allah tetap jalan, tetapi lihat nggak keakrabannya, betul nggak? Dan setelah itu Ishak kan lahir. Kepada Ishak di pasal 26 Tuhan mengatakan yang sama, Immanuel lagi. Dia bilang begini, pasal 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Kan Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi ini Immanuel bukan? Immanuel lagi. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi Ishak ngalamin Immanuel enggak? Ngalamin Immanuel karena ke bapaknya dulu. Betul enggak? Karena bapaknya sahabat Allah, anaknya ke bawah. Betul enggak? Diberkati. Dan akibatnya apa? Penyertaan Allah itu. Di pasal 26 ayat di sini katakan gini. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Lihat gak, setiap kali Allah menyertai orang jadi kaya loh. Ini mah bukan pengajaran soal prosperity gospel, memang begini. Betul gak? Allah sumber berkat, kalau ngedeketi orang, orangnya diberkati gak? Iya pasti. Jasmani dan rohani. Itu mah udah kayak apa ya? Kayak udah begitu aja reaksinya. Kalau Allah sumber berkat, dekat sama kita menyertai, nggak mungkin kita nggak diberkati. Tidak mungkin. Itu sumbernya kok. Betul nggak? Lalu kejadian lagi sama Yakub setelah itu. Padahal si Yakub tuh rada baongnya, budaknya gitu kan. Wah, adatnya rada aneh. Tapi waktu dia mau pergi ke Betel, melarikan diri kan dari ini, di tengah jalan Tuhan bertemu dia kan. Dia bilang lagi, aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu. Sampai Yakub bernasar, kalau Tuhan menyertai saya akan kasih perpuluhan saya akan bangun ini tempat ini menjadi rumah Tuhan gitu kan. Nah itu saudara. Ya, jadi dalam hal ini tetap Immanuel itu bukan agama. Nggak ada kan. Setelah itu Yusuf disertai Tuhan nggak? Disertai, maka Tuhan menyertai Yusuf dan dibuatnya berhasil segala apa yang dikerjakannya. Betul nggak? Masuk ke penjara, berhasil juga. Kenapa? Di mana Allah menyertai, mau di penjara, mau jadi budak, mau jadi bos, selalu berhasil. Betul nggak? Itulah penyertaan. Immanuel itu hebat loh efeknya. Setelah itu orang Israel masuk di Mesir 430 tahun, nggak dengar ceritanya. Kemungkinan besar orang Israel imannya gugur. Sebab kalau di dalam silsilah di Matius itu, Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab katanya.
Pada Hezron dan Ram itu adalah orang-orang yang masuk dari Israel ke Mesir, sedangkan Aminadab itu adalah mertuanya si Harun. Berarti kan jauh, jaraknya jauh. 430 tahun, nggak mungkin si Ram ini memperanakan Aminadab. Berarti ada satu kelompok orang yang nggak ditulis. Karena Tuhan tuh menulis bukan karena perbuatan baik, berdasarkan iman. Kalau ada iman, ada ditulis namanya. Jadi pada waktu itu ada tuh. Sampai datangnya Musa, betul nggak? Kepada Musa Tuhan lagi menyatakan penyertaannya, betul nggak? Dalam Keluaran pasal 33 Tuhan, Musa bilang, kalau engkau tidak menyertai aku mending pergi. Musa tuh gitu, buat Musa penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Padahal Tuhan bilang, pergi sana, saya kirim malaikat yang paling hebat. Oh nggak mau, mendingan nggak pergi. Ya, dia nggak mau. Dia pengen Tuhan sendiri yang menyertai dan didengerin sama Tuhan. Kenapa? Karena katanya Musa itu hubungannya dekat. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang kepada sahabatnya. Bicara muka berhadapan muka. Lihat nggak? Immanuel selalu berhubungan dengan persekutuan pribadi, bukan agama. Agama tidak menghasilkan penyertaan Allah. Immanuel dihasilkan karena ada hubungan persekutuan yang sangat intim antara Allah dan kita. Kalau Anda ingin mengalami Immanuel, caranya itu. Agama Kristen juga tidak bisa menjamin Allah menyertai. Yang menjamin itu adalah kita bersekutu dengan Yesus. Betul nggak? Immanuel. Ya. Dan pada waktu itu Allah menyertai Musa. Lalu dibikin lagi dispensasi sekarang. Allah mau menyertai bangsa Israel, padahal mereka tegar tengkuk. Dispensasinya dibikinlah kemah tabernakel. Betul nggak? Lalu di situ ada mezbah, di situ ada tabut perjanjian, lalu ada imam sebagai pengantara, lalu ada korban-korban. Kata Tuhan, sok kamu lakuin ini, itu namanya dispensasi lagi. Tuhan ngasih dispensasi. Karena ini penyertaannya lebih khusus lagi. Ada nanti awan kemuliaan hingga atau turun di atas kemah suci. Dan kemana pergi, diikutin 40 tahun. Tuhan menyertai orang Israel di padang gurun, nggak ada toko, mau beli apa sok, biar punya duit juga. Betul nggak? Namun demikian mereka itu terpelihara, katanya sepatunya nggak ada yang rusak, bajunya nggak ada yang amot, makanan tersedia, minuman tersedia, dilindungi, betul nggak? Karena ada penyertaan Allah. Jadi orang Israel juga ngalamin Immanuel. Dan pada waktu itu dibikin dispensasi, yaitu lewat imam. Itu sebenarnya gambaran bayang-bayang kepada Yesus, betul nggak? Ada tabernakel, pokoknya imam boleh datang ke dalam ruang Maha Kudus setahun sekali dengan membawa darah. Nah itu dispensasi. Tapi orang Israel tetap nggak bisa deket-deket, betul nggak? Sebab masalah dosa belum diselesaikan dengan tuntas. Setelah Musa, Yosua. Kepada Yosua di Yosua pasal 1 ayat 5 dikatakan, tidak seorang pun akan tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai kamu. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan kamu, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Itu Immanuel bukan? Immanuel lagi, Yosua disertai. Dan begitu Yosua disertai, maka janji-janji Allah dikatakan tidak ada satupun dari janji-janji yang Allah janjikan tuh yang tidak digenapi. Itu zaman Yosua loh. Dari semua yang baik yang dijanjikan Allah tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Berarti penyertaan Allah membuat janji-janji Allah digenapi. Dan mereka bisa menaklukkan raja-raja yang menguasai tanah Kanaan sehingga mereka menguasai tanah Kanaan itu. Israel sampai di tanah perjanjian sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang berlimpah air susu dan madu. Setelah Yosua mati, barulah hakim di situ mulai merosot lagi hubungan. Betul nggak? Pertama Allah menyertai Yehuda katanya. Lalu Gideon masih ngomong, aku menyertai kamu. Setelah itu tambah lama tambah brengsek loh. Sampai ke si Yefta itu, betul nggak? Wah, zamannya kacau tuh. Itu 350 tahun. Dikatakan Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Boas, katanya. Salmon nama Boas. Padahal Nahason itu adalah orang yang masuk bersama-sama Yosua ke tanah Kanaan, sedangkan Boas itu yang bapaknya
Isai, betul nggak? Yang akan melahirkan Daud gitu kan? Berarti ujung sama ujung. Lihat nggak? 350 tahun nggak dicatat lagi tuh namanya. Artinya apa? Jatuh lagi mereka juga. Hubungannya. Seperti itu. Sampai akhirnya datang Samuel. Samuel itu hakim terakhir di zaman hakim-hakim itu. Itu peralihan antara dari hakim-hakim menuju kerajaan. Dan kepada Tuhan, kepada Samuel, Tuhan masih menyatakan penyertaan. Sehingga katanya tidak ada firman-Nya yang gagal lewat Samuel itu. Lihat nggak? Penyertaan Allah begitu luar biasa. Sehingga di zaman Samuel tidak ada firman Allah yang gagal. Setelah itu jadilah raja pertama Saul. Kepada Saul juga Allah menyertai. Apabila tanda-tanda ini terjadi, lakukanlah apa yang dilakukan oleh tanganmu sebab Allah menyertai kamu. Tetapi Saul tidak menghargai lagi Immanuel ini. Betul nggak? Dia dengan berubah setia dengan tidak taat, akhirnya ditolak. Lalu dipilih Daud. Kepada Daud Allah menyertai lagi. Dan dia berhasil. Sampai kerajaan Israel dikuasai lagi semua. Musuh-musuhnya itu Israel mengalami ekspansi gede-gedean. Musuh-musuhnya ditaklukkan, wilayahnya besar sekali. Lalu sampai ke zaman Salomo. Pada waktu awalnya Tuhan masih menyertai Salomo. Sehingga Israel juga mengalami kejayaan hebat-hebatnya. Kaya luar biasa. Punya istana, punya bait suci yang megah, itu zaman Salomo. Tapi kemudian Salomo mulai merusak lagi hubungan sama Allah dengan kawin dengan perempuan-perempuan asing. Lalu perempuan-perempuan asing itu, nah ini toleransi, pluralisme, itu kan humanisme. Dibawalah perempuan-perempuan itu bawa masing-masing kuilnya, dewa-dewanya. Dan Salomo mulai jatuh ke penyembahan berhala. Akibatnya setelah itu pecah kerajaan Israel. 10 bagian utara, 2 bagian selatan. Bagian utara disebut Israel Utara, bagian selatannya adalah Yehuda dan Benyamin. Yang utara kacau. Sebab di utara, jadi bait suci itu adanya di Yerusalem dan Yerusalem itu dikuasai oleh Yehuda Benyamin di selatan. Akibatnya kerajaan utara itu nggak mau beribadah ke selatan. Betul nggak? Lalu mereka bikin cari dewa sendiri. Dicarinya kemana? Ke Asyur. Di Asyur ditanya, dewa mana yang paling hebat? Baal katanya. Sebab Baal itu dewa hujan dan kesuburan. Masuklah penyembahan Baal. Dan setelah itu dia cari dewa ke Asyur, akhirnya Asyur yang mengalahkan Israel. Zamannya Hosea itu, dihancurkan Israel. Dan Asyur itu kejem banget. Kalau nawan orang, dia itu kerajaan yang supaya orang takut, kejem. Sampai digancu itu, kalau orang itu dipakai kait, ditarik. Sadis banget. Orang-orang Israel dibawa, orang Israel utara itu ke Asyur, lalu ditempatkanlah orang-orang asing di Israel, di Samaria. Mereka itu menjadi cikal bakal orang Samaria, orang Israel kawin sama orang-orang asing. Sementara di selatan jatuh bangun, kadang-kadang bager rajanya, turun lagi gini terus, gini, sampai yang terakhir, akhirnya ditawan ke Babel. Ditawan ke Babel semuanya, di Babel ditawan 70 tahun. Nah di Babel ini mereka tadinya waktu dekat sama Tuhan mereka nyembah berhala kan. Tuhan bilang kamu senang berhala, oke saya kirim kamu ke negeri berhala. Saudara jangan main-main loh sama Tuhan. Ya kalau Anda menginginkan yang jahat sama Tuhan dimasukin, dibiarin ke tempat yang jahat sekalian. Orang Israel pada waktu itu udah enak-enak di Yerusalem ada bait suci, betul nggak? Masih nyembah berhala. Lalu kata Tuhan, kalau begitu aku akan kirim kamu ke negeri berhala. Begitu sampai di Babel, nggak ada Tuhan. Sana penyembahan berhala semua. Baru orang Israel mulai ketakutan. Waduh, kita kalau ikut-ikut nyembah berhala seperti orang Babilonia, bangsanya hilang. Betul nggak? Nggak ada cirinya. Mulailah mereka bikin agama Yahudi. Tadi dispensasi yang ada tadi diagamakan, dibikin institusi, dilembagakan. Muncullah yang namanya agama Yahudi. Mereka karena jauh dari Yerusalem, nggak bisa ke bait suci, bikin sinagog, bikin rumah-rumah ibadah. Lalu mereka juga mulai mengcopy Alkitab, dibikin salinan-salinannya,
muncullah ahli-ahli kitab seperti Ezra itu. Muncullah golongan-golongan ahli Taurat, orang-orang Farisi, mulai dari situ agama Yahudi itu. Sampai orang Israel bisa pulang lagi ke negerinya, lalu membangun bait suci di zaman Hagai, zamannya Imam Yosua, ya, zamannya Nehemia, seperti itu dibangun lagi tuh akhirnya bait suci. Tapi setelah itu 400 tahun disebutnya masa sunyi. Tuhan nggak mau ngomong, nggak ada firman. Bait Allah ada nggak? Ada, malah dibangun lagi. Imamnya ada nggak? Ada. Upacaranya ada? Masih ada. Korbannya ada? Ada. Tuhan nggak mau ngomong. Berarti agama tidak bisa menjadikan penyertaan Tuhan. Masih dijalanin kan dispensasi kan, Tuhan kasih dispensasi kan dulu kan. Kalau gini nanti aku datang kan, dulu mah datang Tuhan. Sekarang dispensasinya dilembagakan jadi agama Yahudi. Tapi Tuhan nggak mau datang, nggak mau. 400 tahun, dan itu kurun waktu tuh 2000 tahun, dari zaman Abraham tuh sampai habis 400 tahun. Lalu Galatia pasal 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, udah 2000 tahun tuh. Datang. Tuhan mulai ngomong lagi sama Zakaria yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis, lalu dengan Maria dan dengan Yusuf. 400 tahun Tuhan nggak mau ngomong. Lama nggak tuh 400 tahun? Lama, Indonesia dijajah 350 tahun, betul nggak? 400 tahun Tuhan nggak ngomong. Sengsara orang Israel dijajah dari bangsa udah Babel, Persia, Yunani, Romawi, wah dijajah terus. Sengsara terus, nggak punya negara. Nggak punya, walaupun punya bait suci, walaupun imam masih ada, imam besar, betul nggak? Ada imam Kayafas gitu kan? Tuhan nggak mau ngomong, nggak mau ngomong. Sampai datanglah Yesus. Nah Yesus inilah yang mewujudkan Immanuel lagi sekarang. Tapi caranya adalah dia harus selesaikan dulu masalah dosa. Makanya dikatakan Yesus karena dia akan apa? Dalam Matius tadi, aduh kata-katanya lupa. Namakanlah dia Yesus sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu pertama harus menyelesaikan masalah dosa dengan tuntas. Dan dia selesaikan dengan tuntas. Yang dulu dispensasi itu pakai kambing, pakai domba, yang ini sekarang pakai anak Allah cukup satu. Dan tidak perlu lagi. Anak Allah mencurahkan darahnya mati di kayu salib. Dosanya ditebus, katanya dalam Efesus pasal 1 ayat 13 itu, maka dosa ditebus dan kita diampuni dosanya. Dan setelah dosa ditebus dan diampuni, kita diperdamaikan, rekonsiliasi. Dalam Kolose pasal 1 itu dikatakan di dalam dirinya itu Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Jadi lewat Yesus diperdamaikan. Sehingga sekarang bisa bersekutu lagi. Dan bukan hanya itu, setelah diperdamaikan itu dikasih status lagi menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 karena seberapa banyak orang yang menerima dia, kepada mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sekarang dosa diampuni, rekonsiliasi, lalu dijadikan status anak Allah. Hubungannya kembali lagi Bapa sama anak, baru bisa menyertai, baru ada Immanuel. Lalu Yesus bilang, tapi Immanuel itu gak cukup sampai dia datang. Sebab dia pengen Immanuel itu tuntas sampai ke tiap pribadi. Dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20. Ya. Tapi adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tapi dalam cara yang lain. Lalu dia katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu. Dunia tidak bisa menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia akan diam di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Itu Immanuel. Jadi Immanuel sekarang tuntas. Bukan cuma sama di Yesus, tapi sampai ke Roh Kudus. Ya, sampai ke Roh Kudus.
Setiap orang yang percaya kepada Yesus langsung dapat Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam tubuh kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 atau 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci. Jadi Roh Kudus itu mengambil tempat kediamannya dalam tubuh tiap orang percaya. Hebat gak saudara? Ya. Sekarang Immanuel itu bisa dialami pribadi lepas pribadi, bukan cuma Immanuel secara global, bukan. Ya, dulu waktu awan kemudian turun di atas bait suci, orang-orang Israel tenda-tendanya nggak ngalamin, betul nggak? Pribadinya nggak ngalamin loh. Tapi sekarang bukan lagi awan kemuliaan, Roh Allah sendiri tinggal di dalam kita. Nah tapi pertanyaannya begini, itu kan udah de facto, udah kenyataannya tiap orang yang percaya kepada Yesus terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah menyertai kita selama-lamanya dan itu adalah Immanuel. Dan kalau Immanuel ada, itu seharusnya seperti itu tadi, diberkati, berhasil, betul nggak? Karena sumbernya ada, menyertai. Di mana saja kita itu akan disertai Allah. Tapi pertanyaannya kenapa ada orang Kristen udah Immanuel tapi nggak ngalamin? Kecuali masuk ke rumah sakit Immanuel. Bukan itu, betul nggak? Ya, bukan itu, betul nggak? Harus ngalamin loh Immanuel tuh. Ya, nah sekarang kita lihat nih, kenapa masalahnya ya? Di Yohanes pasal yang ke 14. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu katanya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu menjadi nyata Immanuel itu dalam hidup kita apabila kita mengasihi Tuhan Yesus dengan ketaatan. Bukan cuma mengasihi doang loh. Sebab orang Kristen banyak gombal mulutnya. Itu kayak playboy, ngomongnya kepada setiap orang mengasihi. Itu mah gampang. Ngomong I love you sama Tuhan tuh gampang. Nyanyi mengasihi Tuhan juga gampang, gak pakai modal. Asal ngomong aja, betul gak? Gak pakai modal apa-apa, asal ceplak. Ya, sebatuknya kata Simon gitu ya. Wah, gampang banget. Makanya Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus membuktikan dengan melakukan perintahku itu. Nah banyak orang Kristen tuh ngomongnya mengasihi Tuhan, ketaatan nggak ada. Itu yang jadi masalah, betul nggak? Di gereja mah semuanya nyanyi lagu yang sama. Lihat dalam kehidupan sehari-hari, taat nggak? Makanya walaupun nyanyi lagu yang sama, berkatnya beda-beda. Beda-beda. Kenapa ya? Si ini kok kayaknya rohaninya bertumbuh loh. Diberkati banget rohaninya. Sebab selain dia mencintai Tuhan, dia mentaati Tuhan. Tapi banyak orang nyanyi mencintai Tuhan, hidupnya jauh daripada ketaatan. Tidak taat. Badagong, bakarapna sorangan. Gimana? Betul nggak? Itu mah gampang ngomong mengasihi Tuhan mah. Tapi kan kata Tuhan harus sampai Tuhan itu mengulangi 3 kali loh. Di sini katakan gini ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini dibalikin sama. Kalau taat berarti mengasihi. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Immanuel itu kalau disertai dengan cinta dan ketaatan, maka kita akan mengalami kasih Tuhan. Bapa mengasihi kita, Yesus pun mengasihi kita, berarti kita tuh berlimpah dengan kasih Allah. Dan saya kasih tahu, kalau kita dikasihi Allah itu cukup. Semua yang kita perlukan udah ada di situ. Udah nggak usah minta apa-apa juga, udah ada di situ. Karena Allah mengasihi kita. Allah berkenan sama kita. Betul nggak? Ya. Tapi syaratnya adalah kita harus. Banyak orang Kristen, saya mah nggak ngerasain tuh Allah mengasihi. Saya mah kayaknya nggak dikasihi loh sama Allah. Saya mah anak tiri. Bukan anak tiri. Jangan-jangan kamu nggak taat gitu aja. Betul nggak?
Kamu mau mengasihi tapi tidak taat. Sebab orang yang mengasihi dengan ketaatan, dia akan ngalamin kasih Allah secara berlimpah. Bahkan Yesus bilang, aku akan menyatakan diriku. Menyatakan itu jadi nyata. Banyak orang itu ngerasa Yesus tuh gak nyata. Diomongin tapi gak kerasa. Betul gak? Kalau kita mengasihi Tuhan, Yesus jadi nyata loh. Jadi nyata. Sehingga kita bisa, aduh gak bisa lah kita menyangkali Yesus. Sebab dia begitu nyata dalam hidup kita. Begitu nyata. Saya pernah cerita kan di sini. Ada seorang primadona dari satu opera yang tukang bacain Mazmur 23. Jadi kalau setelah bikin opera tuh dia bacain Mazmur 23. Ya. Dan dia membacakannya karena dia pemain opera dengan gaya deklamasi yang hebat. Puitis banget. Wah, orang intonasinya begitu bagus, begitu indah. Jadi Mazmur 23 dibacakan dengan begitu indahnya. Suaranya bagus, intonasinya bagus. Oh, orang sampai begitu dia selesai semua orang tepuk tangan. Wah, tepuk tangan mengagumi karena Mazmur 23 dibaca dengan begitu indahnya. Dia selalu melakukan ini keliling kalau dia konser di mana atau mengadakan pertunjukan tuh selalu begitu bonusnya itu. Tapi satu kali ada seorang bapak mengajukan diri, yang pendengar itu, boleh nggak saya bacain lagi Mazmur itu? Lalu si pemain opera ini rada ngenyek ya, oh siapa sih ini orang gitu, oh, silakan gitu loh. Lalu si bapaknya mulai bacain sambil bergetar, the Lord is my shepherd. Bapak yang tua itu. Dan dia teruskan, begitu dia baca, nggak ada yang tepuk tangan. Tapin wangi semuanya, semua orang nangis. Wah, mengeluarkan sapu tangannya, menangis. Lalu si pemain opera itu tanya, apa ya masalahnya? Waktu saya bacain semua orang tepuk tangan. Waktu Bapak bacain semua orang nangis. Kenapa? Dia bilang, because you know the psalm, but I know the shepherd. Ya, kamu mah cuma tahu mazmurnya, aku mengenal gembalanya. 80 tahun lebih aku digembalakan sama Tuhanku itu dan dia tidak pernah meninggalkan aku sekalipun. Tidak pernah dia mengkhianati saya. Tidak pernah dia mengecewakan saya. Dan itu nyata. Dan pengalaman yang nyata itu tidak bisa disangkali. Kalau Anda mendengar kesaksian dari saya, itu nyata. Itu nyata. Immanuel. Saudara, biarlah Immanuel jadi nyata. Lalu sedikit lagi ya, 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, Immanuelnya hebat nih. Bapa datang kan kami. Yesus datang, Roh Kudus datang. Artinya orang itu mengalami kepenuhan Allah dalam dirinya. Dan Paulus mengatakan di dalam Efesus kalau enggak salah, di dalam kepenuhannya dia sanggup memberikan kepada kita jauh melampaui apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Hebat tuh. Penyertaan Allah membuat kita menerima jauh melampaui apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Saudara, itu hebat saudara. Tapi biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau ingat Esther tuh dulu pernah ikut kontes kecantikan. Betul nggak? Perempuan dari berbagai negara kan mau dipilih jadi ratu. Ya. Lalu pada waktu pemilihan tuh setiap wanita itu boleh milih pakaian yang menurut dia paling oke supaya raja berkenan. Wah, tiap orang mikir, wah ada yang warnanya norak lah, ada yang seksi lah, ada yang wah merketeng-teng lah gitu. Pokoknya pikiran sendiri. Jadi mereka punya ide masing-masing supaya raja tertarik. Tapi si Esther enggak loh. Si Esther tuh ngedatengin Hegai. Hegai itu adalah sida-sida raja. Dia itu ajudan raja lah. Yang paling ngerti selera raja. Jadi dia tanya, kan si Hegai bilang, Esther kamu mau pilih baju apa? Saya mah enggak lah, udah lagi. Hegai kan paling tahu raja senengnya apa, ya saya mau nurutin aja. Lalu Hegai nasehatin, oh raja tuh senengnya parfumnya yang ini,
warna begini, model bajunya gini, oh rambutnya kudu begini, make upnya diturutin semuanya nasihat si Hegai. Sesuai dengan selera raja. Begitu kontes langsung cek raja milihnya dia. Betul nggak? Dan berkenan kepada Esther. Sampai ketika Esther menghampiri, raja mengulurkan tongkat emasnya dan dia boleh menyentuh tongkat emasnya dan raja bilang gini, ada apa hai Esther? Ada perlu apa? Setengah kerajaan pun aku berikan sama kamu. Hebat ya coba. Kalau Allah berkenan, dia bilang mau minta apa? Mintalah, maka aku berikan kepadamu. Jadi kuncinya di situ. Immanuel itu menyebabkan kita memperoleh semua yang kita butuhkan. Semua yang kita butuhkan. Maka akibatnya apa? Saudara baca di Filipi pasal 4. Itu kalau orang ngalamin Immanuel itu seperti itu. Filipi itu ditulis tahun 60 sampai 62 Masehi. Pada waktu itu Paulus lagi di penjara di Roma. Tahun 67, 5 tahun kemudian Paulus dieksekusi. Dan Paulus sudah tahu. Jadi waktu di penjara tuh dia tahu bahwa dia bakal dieksekusi. Makanya di kitab 2 Timotius dikatakan mengenai diriku darah sudah mulai ditumpahkan. Saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus sudah tahu. Tapi walaupun begitu dia ngalamin Immanuel sampai dia bisa nulis surat Filipi. Dia katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini orang yang di penjara yang mau dieksekusi loh. Kenapa? Sebab dia bilang di dalam Immanuel Anda dan saya bisa mengalami sukacita bukan penyebabnya dari luar, tapi dari dalam. The joy of the Lord is my strength. Artinya Tuhan memberi sukacita. Walaupun secara luar tidak ada alasan bersukacita. Paulus alasannya apa? Di penjara, penjaranya pengap, gelap, dijaga, disiksain, darahnya mulai dicurahkan dan dia mau dieksekusi. Tapi sukacita meluap. Saudara, kita perlu loh sukacita seperti ini yang orang dunia gak punya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Orang kalau dalam susah biasanya udah gak bisa tuh, kalau dalam bahasanya unselfishness. Artinya gak mentingin diri sendiri. Biasa kalau orang susah bora-bora mikirin orang lain. Tong mikirin batu, mikirin sorangan gus hese sana. Betul gak? Kan orang begitu. Tapi Paulus bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya orang Kristen yang mengalami Immanuel, dia akan tetap bermurah hati kepada orang lain sebab dia ngalamin kemurahan Allah. Dia ngerasa limpah sih. Dia nggak kekurangan apa-apa. Ya, Paulus mengatakan, aku tahu namanya mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia selalu happy. Dia nggak sirik lagi sama Batur. Oh, Batur boga mobil nak kieu. Wah, itu saudara, jangan silau sama yang gitu. Saya pernah dinasehatin sama seorang, dia bilang, kok Davidnya, ini orang kaya banget saudara, kok diberi nyawanya rahasianya, atau dia mau bunga-bunga. Di balik imanan mewah dan Ferrari, ayah gunung hutang. Jadi di balik imanan mewah, ayah gunung, gede besar, gunung hutang. Ya, jadi jangan silau sama rumahnya, tinggal heula di tukang naya naon. Betul gak? Kalau orang zaman dulu kan kaya itu karena dia usaha kan, berhasil punya sesuatu. Orang sekarang kan hutangnya gede, jadi hutangnya dia ngambil beli Ferrari, beli. Udah kagok hutangnya triliun, ya beli Ferrari 4 miliar mah gak ada artinya. Hutangnya 1.000 miliar, betul gak? Beli imah 10 miliar itu gak apa-apa. Udah hutangnya masih lebih gede, jadi dia mah kaya tuh dari hutang ngambil nyontok. Ngerti gak saudara? Jadi kita tuh tidak sampai gitu. Kalau kita di balik kehidupan kita yang sederhana, ada gunung yang hebat yaitu Tuhan. Betul nggak? Oh yang hebat sekali sumber segala sesuatu. Nah itu kesaksian kita. Ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Melainkan dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa disertai dengan ucapan syukur. Orang yang ngalamin Immanuel, dia nggak khawatir. Karena kekhawatiran menunjukkan ketidakpercayaan. Kalau ada khawatir, kata Tuhan, khawatirnya apa? Ya doakan kepada Tuhan apa yang dikhawatirkan itu. Karena Tuhan mendengar doa dan dia memperhatikan loh. Lalu kunci doa itu dengan ucapan syukur. Sebab ucapan syukur itu menetralisir kekhawatiran.
Kalau doa nggak disertai ucapan syukur, itu mah bukan iman. Pengemis, kalau pengemis gitu, betul nggak? Tapi kunci dengan ucapan syukur sebanyak-banyaknya, maka kekhawatiran itu satu outletnya doa, kedua dinetralisirnya oleh ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan mengawali, dikawal, di-guard pikiran dan hati kamu. Kita punya damai sejahtera yang melampaui akal, artinya apa? Kalau buat orang nggak ada alasan punya damai sejahtera, kita akan ngerasain damai sejahtera. Oh, saya pernah ngalamin itu. Dan itu seperti apa? Kalau saya bilang kayak anestesi, kalau orang mau dioperasi, di anestesi. Karena kalau orang mau dioperasi nggak di anestesi, dia petak umpet sama dokternya, ucing-ucingan. Betul nggak? Sieun tuh. Makanya dikasih anestesi supaya sok ngitung sampai 3, begitu ngitung lep, ya damai. Lalu dokternya tenang. Betul nggak? Seperti itu. Nah, damai sejahtera tuh Allah tuh seperti itu loh. Nanti Anda akan heran, kok di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, saya punya damai sejahtera. Wah, itu luar biasa. Sehingga orang Kristen sebetulnya nggak bisa stres harusnya mah. Betul nggak? Mau stres kalau punya damai sejahtera mah. Nggak akan panik. Nggak akan jadi putus asa. Karena Immanuel. Aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Immanuel akan mensuplai terus kekuatan. Sehingga kita cakap menanggung masalah kita. Mampu. Ya, mampu. Dan Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan, kemuliaan yang kita hidup dalam kelimpahan Allah. Saudara, bukankah itu indah Immanuel itu? Betul nggak? Marilah kita menghidupinya. Jangan cuman jadi wacana Immanuel. Saudara harus bilang, saya harus ngalamin itu yang kayak gitu. Betul nggak? Iya, firman Allah tuh jangan cuman didengerin jadi pengetahuan. Anda harus bilang ini, saya harus melakukannya dan saya harus mengalami itu. Harus. Sehingga nanti dari kita akan timbul kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan memberkati, mari kita berdiri. Kita nyanyi itu.
kita nyanyi itu.